Shalom semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam. Shalom jemaat yang ada di Tiongkok, di Indonesia, dan di beberapa negara lainnya. Semoga Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sharing tentang firman-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Urapi kami dengan hikmat kepintaran daripada-Mu, Tuhan Yesus, jamah hati kami dan ubah hidup kami. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menaikkan lagu pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencoba, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Amin. Haleluya Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencoba, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang
yang sudah rusak dibetulkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menaikkan lagu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Allah Maha Kuasa, tak usah ku Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah aku Roh Roh Kudus hiburku. Tak usah ku bimbang, Dia memberkatiku. Amin. Haleluya.
Damai Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan Maha Besar. Kasih-Mu selalu ada untuk kami. Berkat-Mu selalu ada buat kami. Dan kasih-Mu selalu nyata di sepanjang hidup kami. Setiap saat, setiap detik Tuhan bersama kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa dan raga kami hanya kepada-Mu. Karena kami adalah milik-Mu. Bapa, ajari kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu mendengar perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Mu Tuhan. Biar kami menjadi anak yang Engkau kasihi dan yang Engkau sayangi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah melepaskan kami dari hal-hal yang tidak baik. Engkau selalu melindungi kami, menghibur kami, dan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu dan berkat-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih saya bagi saudara-saudara yang akan menaikkan lagu pujian sebelum kesaksian. Silahkan saya persilahkan. Ceyuli, silahkan Ceyuli. Terima kasih. Haleluya. Ya, shalom buat semuanya. Shalom. Shalom juga buat seluruh YouTube di sini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu bersamamu Bapa. Amin. Bernyanyi lagu ini, mari kita ikut lagu ini. Ini sangat mendalam banget buat saya lagu ini, bersamamu Bapa. Bapa itu benar Bapa yang luar biasa. Saya berdoa dulu buat hari ini, saya berdoa berkesaksian hari ini. Saya akan nyanyi sebuah lagu, saya berdoa. Bapa, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa. Terima kasih Engkau beri saya yang terbaik untuk kesaksian hari ini Tuhan. Saya sungguh terima kasih dan bersyukur saya dihadirkan di tempat ini. Tengah-tengah Engkau datangkan buat saya lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat Mami ini saya akan nyanyi dan memuji, memuliakan nama-Mu dengan satu lagu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku
lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh luar biasa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat Engkau Kau lewati semuanya. Luar biasa Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Saya akan kesaksian malam hari ini Tuhan. Terima kasih Kau yang beri aku kejujuran yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Oke. Saya akan kesaksian malam ini. Kesaksian ini sangat mendalam buat saya. Kesaksian ini sangat mendalam buat saya. Hari ini akan saya kesaksian satu kesaksian yang luar biasa. Saya memang banyak perkara. Perkara ini bisa saya lewati satu persatu dengan pelan-pelan. Apapun pergumulan saya, apapun yang saya pendamkan, apa yang di hati saya pendamkan. Tapi kejujuran ini, kesetiaan saya keluar semuanya. Tuhan selalu ada buat saya. Hey. Tuhan selalu ada buat saya. Tuhan selalu membimbing saya. Tuhan selalu membuka hati saya. Tuhan selalu membantu kehidupan saya dalam kesaksian ini hari ini juga. Amin. Saya akan waktu itu saya mau kesaksian. Saya memang polos. Saya memang berkorban untuk satu orang. Saya memang, mungkin banyak orang yang dengan saya. Mungkin banyak orang yang benci kepada saya. Tapi saya berhati tulus, berhati mulia. Saya membantu seseorang. Waktu itu saya tanggal 27, itu juga keadaan mertua saya masih ada di rumah sakit dan suami saya juga masih ada di rumah sakit. Waktu itu juga bapak mertua lagi nggak ada keuangan,
karena kemarin itu tetangga saya bacok mertua saya, bacok suami saya, tapi puji Tuhan, saya selalu berdoa buat mereka berdua. Amin. Agar lindungan buat mereka berdua. Saya waktu itu tanggal 27, saya kelabakan. Saya nggak tahu mau cari kemana. Saya selalu bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong bantu Tuhan. Saya kelabakan. Selalu kelabakan. Tapi saya bersyukur, saya selalu tanya sama Kalirin. Kalirin, ini gimana? Saya bilang. Kalirin bilang, oke, berdoalah sama yang di atas. Oke, saya akan berdoa. Mungkin selama ini saya menutupi kesalahan saya, kebohongan saya, dosa-dosa saya. Saya berdosa. Saya minta ampun sama yang di atas. Saya dosa. Saya tutupi udah dalam 2 bulan ini apa 1 bulan ini saya tutupi. Tapi sakit yang saya tutupi ini saya pendam sakit. Tapi luar biasa. Tuhan selalu berkata, nak, ayo datangkanlah kejujuranmu. Yes. Ayo anakku, datanglah kejujuranmu. Pertolonganmu, Tuhan selalu ada pertolongan buat kamu. Amin. Saya juga jalanin ini semua. Kemarin hari tanggal 1 saya dimimpin sama Tuhan. Tuhan bilang, malam itu saya dimimpin sama Tuhan. Saya tidak pernah dimimpikan oleh Tuhan. Tuhan bilang, ayo nak, bicaralah. Berbicaralah. Bicaralah pada kedua orang tua kamu. Waktu itu saya kelabakan itu karena satu orang mungkin juga ada di ibadah ini, mas saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi dia akan mengetahuinya dan mengerti keadaan saya gimana. Saya begitu baik kepadanya. Saya memang polos, saya selalu membantu orang. Tapi kenapa orang tidak pernah berterima kasih kepada saya? Waktu saya bilang, saya selalu berdoa. Saya selalu pergumulan. Apapun yang saya lewati, saya selalu pergumulan. Tapi saya berdoa terus sama Tuhan. Nah, kemarin itu saya dimimpikan. Kebetulan kemarin, hey, oke, kaulah. Bentar ya kalian. Iya. Nenek, cepat, Kanesa. Nenek, Kanesa. Anjir mah, kalah. Saya mungkin waktu itu saya nggak tahu harus gimana menghadapi ini semua. Kemarin ya, Yuli. Saya bantu sebentar ya, Ce. Saya bantu sebentar, nanti Ce Yuli teruskan. Ada satu kesaksian yang menarik sekali sore ini tadi, di mana Ce Yuli mengalami satu masalah buat Ce Yuli ya. Masalah, sebenarnya masalah itu baik buat kita semuanya. Tantangan hidup itu baik, bagus. Karena dari situ kita semakin mengandalkan Tuhan. Jadi beberapa waktu Ce Yuli telepon nangis, gimana ini Kak, gimana deadline Kak. Saya dikejar-kejar Kak, tanggal ini harus ada ini sekian, harus ada uang sekian gitu. Dan saya tanya, kasusnya apa Ce Yuli? Ce Yuli namanya harus dipakai seseorang untuk ambil uang, dan itu membuat Ce Yuli sesak. Ce Yuli menangis. Saya bilang, ayo doa Ce. Ce Yuli minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong Ce Yuli. Dan puji Tuhan Ce Yuli, ya Kak, saya berdoa.
C Yuli, ayo C berdoa, Tuhan Yesus yang tolong. Karena secara keuangan berapa besar sekali menurut saya. Karena saya tidak punya uang segitu gitu kan, awalnya begitu sama C Yuli. Saya awalnya begitu, ayo C berdoa, ayo C berdoa. Ini ada beberapa ya yang bermasalah dengan keuangan. Jadi akhirnya C Yuli bilang, nggak ada pilihan lain. Apa yang C Yuli punya gitu? Apa yang C Yuli punya? Yang C Yuli punya tinggal cincin ini Kak, satu-satunya ini pemberian Bapak mertua. Kalau sampai dijual, saya takut sama Bapak mertua. Saya bilang, iya C, cincin itu adalah lambang kepercayaannya Papa mertua untuk Cece. Karena apa? Diberi, dan itu untuk kayak satu kebanggaan tersendiri dari Papa mertua C Yuli untuk C Yuli gitu, cincin itu, dan besar gitu. Tapi cincin iya. nikah Kak. Nah, cincin nikah, cincin pernikahan, berarti kan ada mandat di dalamnya ya. Cincin nikah itu kayak mas kawin gitu ya, istilahnya kita di kita. Nah, saya bilang besok deadline Kak, kalau enggak akan masalah besar begini gitu. Namanya orang berhutang, sebisanya di tepatnya waktu ya diberikan. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan harus bisa dipegang kata-kata. Kalau tanggal sekian harus tanggal sekian. Kalau tidak bisa hadapi dan kasih tahu kenapa belum bisa, dan itu harus dengan niat yang baik, bertanggung jawab. Tapi C Yuli bilang, Kak, besok masa terakhir, lusa kita ya berdoa. Besok Kak terakhir, malam ini masih ada berdoa C, berdoa minta Tuhan Yesus tolong. Akhirnya besoknya, Kak, bagaimana, dikasih waktu berapa hari lagi? Apa yang ada pada Cece jual. Mertua bagaimana? Mertua bagaimana Kak? Nanti Tuhan bicara, disitulah C Yuli sampaikan ke mertua. Minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memimpin C Yuli. Akhirnya waktu itu C Yuli jual cincinnya dan dibayar lunas hutang itu, puji Tuhan. Nah, lama sekali ya C Yuli ya, ada 1 bulan lebih C Yuli. Saya waktu kami di Ponorogo, C Yuli masih telepon, gimana Kak? Ini Kak nangis, setiap telepon gimana Kak? Itu dengan Tuhan tolong C. Akhirnya Bapak Gembala kita, Kak Beni bilang, C, ada waktunya nanti. Di mana Tuhan suruh, disitulah sampaikan. Maka pemulihan. Dan saya juga sampaikan ke C Yuli, C, jujur, apapun yang terjadi. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, kata Cindy May. Ada. Ada Kak, ada jelas suaranya. Oke. Berarti sinyalnya Cindy sedang agak mute gitu ya. Sudah oke Cindy? Oke. Dan puji Tuhan, puji Tuhan, waktu yang tepat, hari ini, sore ini, saya bersuka cita sekali, C Yuli tiba-tiba video call. Kak, saya sudah jujur sama mertua. Saya belum tahu hasilnya mertua responnya apa, tapi saya langsung, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi sore waktu C Yuli bersaksi dan menyampaikan bahwa, Kak, saya sudah jujur sama mertua. Saya sudah sampaikan bahwa cincinnya saya jual. Haleluya, saya langsung, terima kasih. Apa? Satu hal yang saya tangkap, saya mengapresiasi benar-benar menghargai sebuah kejujuran. Walaupun itu sakit, mungkin kita akan ditimpuk, mungkin kita akan dikena damprat, istilahnya kasarnya ya, kita akan didamprat dengan hal kejujuran kita. It's okay, nggak apa-apa. Jadi dari hasil kejujurannya C Yuli, tadi C Yuli bilang bahwa C Yuli gini, Kak, saya jujur, saya minta ampun, kalau bahasa Jawanya itu delosor, apa sih C namanya? Bersimpuh di hadapan mertua. Jadi benar-benar bersimpuh. Bersujud di kaki. C Yuli sampai bersujud karena apa? Tahu diri bahwa C Yuli salah. Gitu ya C Yuli ya. C Yuli tahu diri bahwa C Yuli salah. Saya salah. Awalnya saya pertama bilang, Pak, minta maaf.
ada apa? Dia bilang. Pas dia bangun, dia duduk di kaki dia. Saya bilang, saya minta maaf apa? Tapi papa jangan marah, saya bilang. Apaan? Ah, saya maaf, Cici, saya jual. Saya bilang, kamu jual buat apa? Buat tebusin duit teman, saya bilang. Karena dia pinjam teman, saya bilang. Saya bantu dia untuk membayarnya, saya bilang. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Maaf, saya nggak bisa ngomong karena saya takut. Akhirnya mertua marah, emosi lah, ada emosi, ada kesel juga. Ya, saya jujur semuanya. Cuman bapak mertua bilang, ya udah, siapa orangnya? Ya udah, saya kasih nomor teleponnya, saya WeChat, saya ngomong sama mertua, beda ngomong sama mertuanya. Ya, mungkin orangnya juga ada di sini, saya juga nggak bisa ngomong orangnya, mungkin beda tahu juga. Awalnya saya takut. Saya punya teman satu ngomong, Yuli, kamu harus jujur depan orang tua. Kalau kamu dosa, kamu tuh udah berdosa sama orang tua. Oke, saya jujur. Saya jujur di hadapan dia. Pas ulang tahun Kenjo, saya jujur benar. Saya sujud di kaki dia. Saya minta, tapi dia nggak marah. Dia bilang, kamu jual berapa itu cincin? Saya bilang, saya jual 3.085, saya bilang. Itu papa beli 3.600, kamu tahu gak? Ya, saya nggak tahu, saya bilang. Kamu jual kemana? Saya bilang, saya jual ke mall. Udah nggak ada lagi itu cincin, saya bilang. Itu cincin udah dibakar, saya bilang. Buat tebus duit orang. Sekarang itu duit gimana? Udah balik belum? Saya bilang, belum balik. Tapi puji Tuhan, bapak mertua nggak marah. Ya, puji Tuhan juga tadi ada pertolongan yang luar biasa yang bantu saya, tapi masih belum dapat. Cuman puji Tuhan saya bisa jalanin ini pelan-pelan. Cuman puji Tuhan bapak mertua nggak marah. Mungkin ada hati kesel juga, cuman saya tetap jujur. Saya tetap jujur di hadapan dia, saya nggak mau bohong. Bohong itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi hanya dipendam. Ya. Hanya Tuhan yang bilang sama saya, mimpikan saya, ayo nak, jujur pada orang tuamu. Saya sempat dalam mimpi itu saya menjawab, iya Pak, ya Tuhan, saya akan jujur. Saya hari Senin saya tidur mimimpin, besok kebetulan Kenjo ulang tahun tanggal 2 yang kelima, saya di situ saya jujur semuanya. Saya buka hati, saya jujurkan semuanya. Puji Tuhan, bapak mertua mungkin ada rasa kesel, ada rasa marah, tapi saya tetap jujur. Tapi dia nggak marah. Puji Tuhan, bapak mertua udah mengerti. Cuma bapak mertua bilang, kalau duit itu sudah balik, papa akan berikan kamu cincin lagi satu. Saya bilang, ya Pak. Puji Tuhan, Bapak. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kasih reward untuk Yuli dari sebuah kejujuran, dan di saat dia jujur di situ langsung berkat Tuhan turun. Haleluya. 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 Thank you Jay yang sudah memberi kesaksian malam ini. Ini sesuai dengan tema, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Tadi kita semua tahu Pak Gem sharekan ayat di dalam grup. Siapa yang baca? Ada yang baca nggak? Tentang apa? Kejujuran. Ya. Tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Jadi tadi kan rentan, coba Pak Gem jam berapa? Nah, Yuli tadi ini sebelum mendekati ibadah ya, kesaksiannya. Kak, saya sudah jujur. Kak, saya sudah jujur. Itu diulang benar, Kak, saya sudah jujur ke bapak mertua saya. Gimana ya, marah sesaat. Saya juga mau ngomong sesuatu, Kak. Ya. Bagi yang ada di khotbah, bagi yang ada di KJKO ini, jangan bilang Tuhan nggak ada. Tuhan ada. Yes. Selalu ada. Amin. Tapi saya mohon, kalau kalian punya kejujuran, kalian Tuhan pasti selalu memberkati kita. Tapi kalau dalam kebohongan, Tuhan tidak akan pernah memberkati. Tuhan akan menghukum dengan kata KB ini bilang hukum Taurat. Itulah namanya hukum. Itu akan menambahkan dosa. Kita harus
Cari Tuhan, sujud sama Tuhan, minta ampun sama yang di atas. Kejujuran itu akan datang terus buat kita. Jangan ada berbohong. Amin. Tuhan selalu ada. Amin. Tuhan nggak pernah nggak ada. Amin. Yes. Thank you ya, Ce. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya. Gem, Ya. itu aku mau nanya sama Cek Yuli, itu cincin sampai dijual buat ngebantu temennya, pasti temennya yang di Zoom ini, siapa lagi yang doyan ngutang? Feeling aku udah ke situ. Imut, ini malam kesaksian ya. Ngerumpinya nanti selesai ibadah. Oke, sayang? Ya, aku cuma nebak aja, Ya, Pak. ini direkam recording. Jadi kalau ngomong Oke, ini oke. setelah rekaman, oke? Oke. Nah, kita fokus dengan kesaksian Ce Yuli bahwa ketika Ce Yuli memutuskan untuk jujur, apa yang terjadi? Berkat Tuhan langsung turun. Ce Yuli bilang gini, Kak, saya akan persembahan, saya akan perpuluhan, katanya. Wah, tadi Ce dengan semangat Ce Yuli menyampaikan. Terus saya sampaikan, iya Ce, Tuhan sudah berkati, kembalikan yang jadi bagiannya Tuhan. Saya bilang, saya akan mulai persembahan, Kak. Saya akan perpuluhan, Kak, kata Ce Yuli. Haleluya. Kenapa? Setelah Ce Yuli jujur, berkat Tuhan langsung datang. Ce Yuli diberkati uang 2.000. Tuhan langsung kasih hadiah. Langsung kasih hadiah. Ketika Ce Yuli belum jujur kemarin-kemarin, tercengang. Kayak apa Ce Yuli? Kayak horor hidupnya Ce Yuli. Ketakutan ya Ce ya. Ce Yuli ketakutan waktu belum jujur. Ce Yuli ketakutan, Ce Yuli kekurangan, keuangan susah ya Ce ya. Sempat bener-bener bilang terus, sampaikan terus sama saya tentang keuangannya. Jadi Ce Yuli cerita terus tentang keuangan, dan di situ saya menyaksikan Pak Gem bilang gini, Ce Yuli tenang, Tuhan akan berkati Ce Yuli sebentar lagi. Jadi Pak Gem bilang, udah nih, jangan sedih. Ce Yuli diberkati Tuhan, lihat aja sebentar lagi gitu. Dan puji Tuhan, hari ini sore tadi Ce Yuli menyampaikan tentang itu. Dia dengan semangat, ya Kak, saya mulai persembahan. Iya Kak, saya akan perpuluhan. Karena apa? Saya diberkati Tuhan. Saya sudah jujur Kak. Dan langsung mertuanya bukan cuma uang itu ya. Mertuanya bilang, nanti ada uang, kita beli lagi cincinmu. Coba reward dari sebuah kejujuran. Yuk, dari kesaksiannya Ce Yuli, kita semua menangkap ya. Imut juga menangkap ya, Imut. Memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Ketika kita punya masalah, oke, kalau waktu kita punya hutang, kalau belum punya uang, kita hadepin. Ya, saya belum bisa saya bayar. Saya minta maaf. Saya benar-benar belum bisa bayar. Saya akan bayar. Tapi saya bertanggung jawab, tapi saat ini saya belum. Itu ya. Dan apa namanya? Tema malam ini adalah tentang kejujuran. Siapa yang hilang? Ce Yuli, siapa yang hilang barusan? Ada satu yang hilang, siapa? Oh, Ce Jenny. Ce Jenny. Dan Mama Ce Jenny. Oke, saya sebelumnya melanjutkan, saya akan menyapa yang tergabung di YouTube, beberapa jemaat yang mengikuti di YouTube bersama dengan kita. Shalom buat yang di Tiongkok, shalom buat kita semuanya dimanapun berada. Kebersamaan malam ini dari kesaksian Ce Yuli, kita akan membahas tentang firman yang di-sharekan Pak Gem yang tentang kejujuran. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengar ini ya, kesaksian Santi melalui pujian. Halo Santi, sudah siap? Mana dia? Shalom. Ya, buka kamera Santi. Shalom semuanya. Oh, kameranya agak diginiin. Agak di
Nah, pas. Shalom. Oke, dengan wajah sukacita dia ya. Sebelum kita lanjutkan, nah ini kita Santi mau kesaksian Lagu hari ini harinya Tuhan. yang bisa boleh bantu Ini dia, coba, boleh nyanyi bareng. coba. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Di semua hari, harinya Tuhan. Terima kasih Santi. Sudah persembahkan satu lagu pujian. Kiranya ke depannya persiapan lagi ya. Ini calon pemimpin pujian baru ini ya toh. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Kita lanjutkan. Kita masuk ke ini ya. Siapa yang sudah baca firman Tuhan, saya akan bacakan buat Santi dan buat kita semuanya. Tadi siang Pak Gem kirim ayat di Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai 38. Mari yang punya Alkitab Bukannya Mazmur 119 ayat 128. yang di bawah. Kita lihat ke atas dulu ya. Mazmur 37 dan Mazmur 119 juga. Kita lihat buka dulu yang di atas. Mazmur 37 pasal 37 ayat 37 sampai 38 TB. Terjemahan baru. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada mereka orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Mana ini? Santi, kemana dirimu? Setelah bernyanyi harinya Tuhan kau hilang. Buka kamera. Saya bacakan sekali lagi untukmu dan untuk kita semuanya. Mama Lina persiapan, C Yuli persiapan, Mama Elea, C Jenny, Rosi, Santi, Sally, Imut, Feby, kita semuanya persiapan ya. Apa artinya ini? Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Yang suka damai akan ada masa depan. Berarti yang nggak suka damai nggak punya masa depan dong. Apa ini masa depan? Apa maksudnya? Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Jadi kumpulan pendurhaka akan dikumpulkan dan dibinasakan. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayo, siapa yang beroleh pengertian tentang ayat ini? Apa artinya? Kenapa firman ini berkata begini?
Halo? Halo, Cindy May, boleh buka langsung. Oh, kalau saya begini Bu ya artinya gitu. Tidak ada yang salah di sini. Semuanya ada yang setengah on, 1 on, ada yang sekilo langsung, ada 10 kilo. Jadi timbangannya dikumpulin biar jadi banyak, jadi utuh. Yuk, yang 1 ton ini ada yang jawab sekelingking kecil, ada yang sejempol gede, ada yang langsung segenggam. Nggak ada yang salah. Mari, beroleh pengertian tentang apa ini? Adek, Sally, meski dinner romantis, jawab. Kenapa harus diperhatikan orang yang tulus dan ke orang-orang jujur? Mana dia? Macet dia. Dengar. Ayo, Deras berisik di sini. dekatkan ke telinga. Ini tentang orang jujur. Ayo. Ditulis. Pula ini ditulis. Kenapa ini? Nih, lihat nih. Nih. Perhatikan ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang jujur dapat berkat dari Tuhan. Amin. Sesuai dengan kesaksian Yuli. Berkat kesehatan, yes. Berkat itu luas ya, banyak sekali macam-macam gitu ya. Bahkan Yuli bukan cuma kesehatan tadi, Tuhan beri berkat keuangan. Yang dimana Yuli sempat kayak tercekik ya. Nih, kenapa kita harus disuruh lihat gitu, memperhatikan orang yang apa nih, lihat gitu. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Kenapa firman ini berkata begini? Kenapa, Sally? Biar kita bisa menirunya. Kalau kita melihat orang yang tidak jujur, otomatis kita ikut-ikutan, kita meniru apa yang dia perbuat. Kenapa disuruh kita lihatlah orang yang tulus, perhatikanlah orang yang jujur. Kita bisa lihat orang yang jujur, tapi kita bisa meniru orang yang jujur, karena itu perbuatan yang sangat baik. Yes. Mantap. Siapa mau tambahkan? Kenapa harus memperhatikan orang tulus dan orang yang jujur? Ada yang mau tambahkan? Mana nih? Saya lihat satu persatu. Kenapa Imut? Kita harus memperhatikan orang yang jujur dan orang yang tulus. Kenapa Imut? Orang yang jujur selalu disayang sama Tuhan. Orang yang jujur berarti ada keberanian. Yes. Lalu ada buat kita harus tulus dengan hati yang mulia kepada Tuhan. Itu aja. Oke, yes. Saya nggak bisa ngechat ke situ. HP-nya di sini loh. HP-nya ada di sini. Cek Jenny siap ya, karena saya macet-macet sinyalnya. Oh, alah ini loh. Saya kirim Sally ke WA aja. Oh. Ya. Sally lihat WA. Nah, itu. Oke. Biar dia ikut jawab dia. Sekalipun dinner romantis, dia harus tetap merenungkan firman ya di sana. Santi, kenapa Santi? Disuruh perhatikan orang yang tulus dan orang yang jujur. Kenapa Santi? Kenapa Tuhan ngomong kayak begitu? Belum ada jawabannya, Bu. Lagi mikir dulu. Ayo semua berpikir, berdoa, Roh Kudus tolong kami semuanya. Haleluya. Kalau aku dapatnya istilahnya itu ya, kalau kita disuruh untuk perhatikan orang yang jujur, yang tulus itu, yaitu kita disuruh
mengikuti teladannya orang yang jujur sama yang tulus gitu. Yang jujur itu tidak hanya di dalam ini ya, kejujuran itu diterapkan dari hati, pikiran, perbuatan, dan karakter kita yang mencerminkan kejujuran, yaitu Yes. transparan dengan apa adanya kita. Yes. Kata kasarnya jangan munafik itu. Kita transparan Yes. dengan apa adanya latar belakang kita. Contohnya ketika memang kehidupan kita itu tidak mencerminkan kata kasarnya orang kaya, kita orang sederhana ya cerminkan orang sederhana. Jangan orang sederhana untuk mendapat pengakuan dari yang luar, kita mencerminkan orang kaya gitu. Jadi transparannya kita, latar belakangnya kita, kejujuran gitu, kriteria kita gitu. Jadi kalau kejujuran mencerminkan keseluruhannya di perbuatan, pikiran, hati gitu. Keinginan dan kehendak kita tuh semuanya harus jujur. Yes. Tulus itu istilahnya ketika itu mencerminkan kalau contohnya seperti ketika kita menolong seseorang, oke, itu kita menolong dengan hati yang tulus. Gimana kita mencerminkan hati yang tulus? Yaitu ketika kita tidak bersahabat lagi atau tidak berbicara atau kita bermusuhan, kita tidak mengungkitnya lagi. Kalau ketika kita mengungkitnya, berarti kita menolong orang itu tidak tulus gitu. Ya. Dengan hati yang setengah-setengah. Jadi istilahnya ketika kita menolong orang dengan hati yang tulus, yaitu dengan istilah tidak mengharapkan balasan apapun gitu. Ya tidak istilahnya tidak barter, kata kasar tidak barter. Tulus seperti hatinya Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita yang berdosa gitu. Untuk penghapusan kutuk kita, untuk kebebasan dari beban kita. Pengorbanan diri tanpa meminta balasan gitu. Kasih, istilah kata kasarnya kasih. Yes, haleluya. Itu yang aku dapat itu ketulusan dan sama ini tahu. Oh, oke. Kepencet nggak bisa ngembaliin. Haleluya. Thank you Cek Jenny yang sudah memperlengkapi. Oh, haleluya. Kak Lirin, saya mau ngomong sesuatu. Ya. Saya berterima kasih sama Ci Jenny yang selalu menasihati saya. Terima kasih juga buat Ci Jenny, selalu nopang saya terus dalam maupun kesusahan apapun saya selalu bicara sama Ci Jenny, tapi Ci Jenny selalu membantu saya. Puji Tuhan, Tuhan selalu ada buat saya. Ci Jenny memang sungguh luar biasa. Selalu buka hati dan buka pikiran saya. Luar biasa, Ci Jenny. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut ya. Tadi sudah disampaikan Cek Yuli, Mama Lina, Mama Vio, tentang perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, supaya kita mencontoh ya, melihat teladannya. Oke, kita menirukan yang baik gitu ya. Ini kalau ditambah ayat lagi, minta kepanjanganin dulu ya, koma ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Berarti orang yang nggak damai nggak punya masa depan dong. Apa artinya itu? Masa depannya suram. Kan dia tidak damai. Nah, contoh nih, kita kalau kita berbuat, nih, contohnya kalau saya nih, kalau saya berbohong sama seseorang, nggak usahlah orang lain yang terdekat kita, pasti kita akan menutupi kebohongan satu dengan yang satu dan yang satu, dan tidak akan pernah berhenti. Kalau kita hidup penuh dengan kebohongan, gimana kita bisa damai? Nah, di sana kita nggak bakalan bahagia. Kalau kita jauh dari, kalau kita merasa hati kita damai, percayalah, kita akan merasakan kebahagiaan. Itu dibilang namanya hidup dalam kebahagiaan damai. Kalau hati kita damai, apapun, mau kita punya duit, mau kita nggak punya duit, nggak punya semua yang ada di dunia ini, tapi kalau hati kita damai, percaya, pasti di sana ada kebahagiaan. Menurut saya itulah namanya hidup. Masa depan kita akan baik karena kita merasa damai apa yang kita miliki. Kita tidak punya beban pikiran. Aduh, saya sudah bohongin si A, sudah bohongin si B,
Kita merasa beban, itu kan terbebani ya. Kita terbebani dengan kebohongan kita. Nanti kita juga akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lain. Di sana tidak ada kedamaian, hidup kita akan suram, tidak bahagia. Terima kasih. Yes. Thank you, Mama Lina. Calon pembicara di masa depan yang akan datang. Haleluya. Sebab ada orang yang suka damai akan ada masa depan. Iya. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Sangat betul. Orang yang suka ribut, menurut kalian, akan ada banyak teman nggak? Nggak punya teman, banyak musuh. Banyak teman. musuh. Banyak musuh. Oke. Masa depannya bagaimana kalau banyak musuh? Terkenal di mana di semua kota, misalnya sana mau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, banyak musuh. Namanya punya banyak musuh, berarti dia tidak kemana-mana merasa khawatir dong, nggak ada temannya. Nggak ada Berarti yang tempat di tadinya dia mana-mana. hidup Nggak ada tempat di mana-mana. Iya, oh iya. Salah satu di masa yang akan datang. Haleluya. Supaya damai dan punya masa depan bagi yang sudah terlanjur melakukan kesalahan. Siapa yang pernah melakukan kesalahan di sini? Saya. Kita semua ya. Kita semua sudah pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin hari-hari ini juga melakukan kesalahan. Kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Supaya masa depan itu kita miliki lagi, biar tembok-tembok jalan untuk kita melangkah itu dibuka lagi dan kita bisa melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri. Minta maaf. Minta maaf, memperbaiki diri berarti menuntut dirinya untuk berubah ya. Itu ya poinnya ya. Minta Untuk berubah. ampun. Minta ampun, minta maaf, minta ampun. Terus apa lagi? Ayo, Santi, unmute, ngomong. Kalau kita terlanjur salah, melakukan kesalahan, Menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. yes, berubah. Kayak Power Rangers ya, berubah gitu ya, Ce ya. Ayo Santi, apa? Kalau kita terlanjur salah dan kita supaya kita masa depan kita miliki lagi di masa depan yang akan datang, kita bisa berjalan mulus, ketemu siapa saja kita nggak punya beban. Apa yang harus dilakukan Santi? Bermurah hatilah kepadanya. Berpikir positif. Murah hatilah kepadanya. Jangan yang negatif-negatif terus di otak. Positif. Harus, kata Cindy May, harus berpikir positif. Yang negatif-negatif dibuang ya Cindy ya. Usahakan mikir positif. Berarti kalau pengen punya masa depan, kalau pengen melangkahnya lancar jaya, pintu terbuka, harus positif ya. Positif itu semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang firman Tuhan itu bilang apa? Ayo, perlengkapi. Lakukanlah semua itu, pikirkanlah itu. Ya, itu artinya ya Cindy ya. Harus dibawa. Ayo Santi, tambahkan. Biar hidup kita damai, belajarlah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yes. Melupakan kesalahan teman kita, memaafkan kesalahan teman kita akan membuat kita damai. Jika orang membuat kita jengkel kepada dia dan kita menanam selalu di hati kita, pasti kita juga bakalan susah. Aduh, saya sakit hati karena saya sakit hati. Nah, jadi di sana saya juga, karena saya sudah mengalami ya, ketika saya tidak suka sama seseorang, itu adalah menjadi beban pikiran saya. Saya tidak enak, saya kadang marah. Padahal dia orang yang bikin saya sakit hati, perasaan dia baik-baik aja. Di sanalah saya berdoa, Tuhan maaf, ampuni saya.
ampuni dia, lupakan, saya memaafkan dia gitu. Jadi kita harus ada memperkuat hati dalam diri kita untuk saling memaafkan. Yes. Amin. Haleluya. Mantap. Mantap semuanya. Ini kita masih ini ya, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan ya. Orang yang suka ribut, pintu tertutup. Orang yang julid, suka gibah, nggak disenangi orang-orang, itu juga menutup pintu. Kita kehilangan relasi, bukan relasi ya, relasi, teman, persaudaraan, hubungan yang harmonis dengan orang terputus, jadi musuh. Haleluya. Ada pertanyaan, Shelly, tutup, buka kameramu. Makan saja nggak apa-apa, kita semua udah makan kok. Buka kamera, Shelly. Buka kamera. Pertanyaanmu. Dengar apa tidak ini? Kalau orang yang suka mengingini milik orang lain gimana, Kak? Oh, kameraku. Si orang iri menginginin orang lain. Halo? Iya. Ini enggak? Jelas ya? Saya lihat kok semua tadi ketutup. Ini Iya, tadi nggak bergerak, Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan dari si Shelly. Shelly mungkin dia perjalanan atau kalau enggak ini. Kalau ada orang yang suka mengingini milik orang lain gimana, Kak? Bantu. Tidak akan merasa puas dengan dirinya sendiri. Tidak Ingin bersaing. dengan dirinya sendiri. Apa, Cek? Iri. Hidup Merugikan diri egois. sendiri. Hidup egois. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Sombong, Bukan itu akan merugikan diri sendiri. Karena dengki. saya pengalaman ya, saya ini kesaksian sedikit ya. Saya Ya. pengalaman tentang mengingini milik orang lain. Pertama saya di sini ya, jauh waktu saya di Indonesia suami punya gaji ya, puji Tuhan lumayan. Begitu sampai ke sini langsung drop, nggak ada gaji, nggak ada duit. Gaji suami saya sama gaji yang tetangga di sini, gaji suami saya lebih baik, lebih tinggi gitu. Tapi yang di depan rumah itu dia bisa punya mobil, beli rumah, sementara saya tidak punya apa-apa, makan juga puji Tuhan. Di sana saya ini pengen gitu loh. Saya juga bukannya saya pengen punya dia, tapi saya pengen seperti dia gitu. Berarti mengingini ya, saya pengen punya mobil gitu. Saya pengen punya rumah. Di sana saya merasa tidak bisa tidur, saya marah-marah sama suami saya. Apa kamu nggak ada gunanya? Kamu gajinya sekian. Mereka berdua suami istri kerja, malah gajimu lebih tinggi. Tapi kenapa kita tidak punya apa-apa? Berarti di sana saya merasa iri. Benar, saya dulu iri orangnya, iri banget ya. Tapi saya iri bukan berarti saya tidak benci mereka, tapi saya malu melihat mereka dan saya tidak suka dengan suami saya. Gitu. Berarti benci sama suami saya, gitu. Jadi pas saya itu waktu itu saya tidak ada kedamaian dalam hati, tidak damai, tidak bisa tidur, marah-marah nggak jelas. Saya cari celah suami saya untuk marah-marah karena melampiaskan yang ada di hati saya. Tapi saya sadar, saya selalu berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah dari saya rasa iri, dengki, dan benci kepada sesama. Ajari saya selalu bersyukur tentang apa yang saya miliki. Dan puji Tuhan, 1-2 tahun saya berdoa, mengulang doa saya setiap harinya. Dan puji Tuhan saya bisa saat ini dengan apa yang saya miliki, saya bersyukur. Di sini saya merasa kedamaian, selalu happy, selalu ketawa, tidak seperti yang dulu yang di hati saya penuh dengan iri ya, bukan dengki ya, tapi saya iri gitu. Saya iri melihat mereka punya rumah, punya mobil, beli ini, beli itu. Nah, jadi rasa iri di dalam hati akan merugikan diri sendiri. Belajarlah untuk menerima apa yang kita punya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika waktu itu saya melihat mereka yang lebih dari tinggi dari saya kata pada diri saya sendiri, lihatlah
orang yang tidak punya rumah, dia tidak bekerja. Jadi di sana saya mulai bersyukur, puji Tuhan. Saya tidak bekerja tapi masih bisa makan. Bagaimana dengan mereka? Di sana saya bersyukur dan puji Tuhan. Sampai saat ini saya bersyukur, saya happy. Biarpun nggak punya ini, nggak punya, tapi hatiku senang. Saya bersyukur Tuhan sudah mengabulkan doa saya, menjauhkan dari hati dan pikiran saya rasa iri, dengki, dan benci kepada sesama. Jadi benar, iri itu merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Itu yang saya alami ya. Itu yang saya alami. Itu dulu saya. Tapi yang sekarang tidak lagi. Tapi percayalah saudaraku, bawa dalam doa. Saya selalu berdoa waktu itu bukan 1-2 bulan, tapi saya selalu berdoa dengan doa yang sama. Karena cuma saya bilang, Tuhan Yesus, jauhkanlah dari hati dan pikiran saya rasa iri dan dengki dan benci kepada sesama. Biar hidup saya jangan susah. Ajari saya selalu bersyukur atas apa yang saya miliki. Terima kasih Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesaksiannya Mama Lina, Kak Elsa ya. Ini masuk ke kejujuran, tapi dia jujur dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, dan jujur kepada dirinya sendiri. Dan apa ini? Yang keduanya, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mama Lina berhenti dari uring-uringan ke suami, memutuskan semua yang nggak baik itu tadi ya, yang negatif, aura-aura, perasaan, pikiran, dengan keputusan berdamai dengan diri sendiri. Ya Mama Lina ya, damai dengan diri sendiri, berdamai. Itu salah satu loh. Salah satu ini, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini masuk dalam ini kesaksiannya Else. Akhirnya apa yang terjadi? Tenang, selalu tertawa, bahagia, mau ngerjain apa juga tidak malu lagi, mau ketawa begini, saya tidak punya apa-apa tapi saya punya Tuhan Yesus, selalu saya tersenyum, bukan berat. Jauh, dan satu lagi, jauh dari masalah. Jauh dari masalah. Haleluya. Jauh dari masalah, garis bawahi ya. Garis bawain, jauh dari masalah. Hidup damai dah. Hidup damai. Hidup Saya udah hidup damai, damai. sentosa. Haleluya, thank you Meme. God bless you. Tuh ya, keren sekali. Ini baru satu ayatnya, belum nyampe baru setengah loh. Haleluya. Ini saya lanjut ya firmannya, thank you Mama Lina, Elsa. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan. Apa sih pendurhaka itu? Ayo lanjut. Penantang kebenaran firman. Penantang, ayo apa lagi? Penantang kebenaran firman, penantang kebenaran. Ayo apa lagi? Orang yang selalu berkata tidak sopan. Berkata Itulah tidak dasar sopan. anak berkata, gitu kan. Ya. Berkata berarti dia suka melawan gitu. Suka melawan. Ya, pemberontak gitu ya. Ayo apa lagi? Pendurhaka itu apa? Orang sombong. Orang sombong. Ya, apa lagi pendurhaka? Ayo, durhaka itu apa? Ayo, pendurhaka itu apa? Orang sombong, orang angku. Hah? Orang angku. Apa Di lagi? hati. Ayo apa lagi? Baru 4 loh. Baru 4. Ayo apa lagi? Apa itu pendurhaka? Kalau durhaka itu kan bedakan kata. Durhaka ini ada pennya, berarti pelaku. Pendurhaka itu apa? Ayo yang sudah dilakukan. Benar-benar sudah dilakukan. Orang yang mencintai masalah. Yang mencintai masalah. Ngeri. Aduh, itu ngeri sekali tuh. Ayo tambah. Apa? Pendurhaka itu apa? Ya, di sana sudah termasuk pembohong, pencuri, pembunuh, dan masih banyak lagi loh, teman-teman. Iya, apa? Ayo, pendurhaka itu apa?
Orangnya mencintai dosa, orang yang Orang yang menimpa berbuat dosa kali itu. Ayo apa? Sally, pendurhaka itu apa? Ingkar. Dia Ingkar. kekenyangan, lupa mikir. Iya, dia Ingkar kekenyangan. janji, ingkar kepada Tuhan. Ingkar kepada Tuhan. Oh, ingkar kepada Tuhan. Aduh, lagi kenyang. Iya, Jangan ngantuk ya, Iya, buka lagi kamera, kenyang, plototin kita semua. Jangan ngantuk, lihat kita. Mikir, biar gak tidur. Ayo. Bebe kita udah balap-balapan. pembohong, Lagi nulis. pembohong sudah pasti ya. Ya, Pencuri, ya, memfitnah, ya. penggosip, Kekerasan, ya. Ya, ayo semua, ayo. Cik Yuli, pendurhaka itu apa? Ayo semuanya. Ayo. hal-hal yang tidak kudus semua masuk. Ayo, apa lagi? Santi, pendurhaka itu apa? Imut, di mana kau? Jangan suka ngelawan orang tua karena di telapak kaki ibu ada surga kita. Apa itu? Surga kita di Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada di telapak. Ada mama-mama kadas kurap kutu air itu. Woi. Nggak ada, surganya di Tuhan Yesus, bukan di telapak kaki ibu. Pendurhaka itu apa ya? Sally, pesan suara nggak bisa gini, lagi on, nggak bisa dengar. Apa Kak durhaka? Pendurhaka apa? Pendurhaka, durhaka, pendurhaka apa itu? Durhaka tuh kalau selalu ngelawan orang tua. Nggak Salah pernah mau jujur satunya. sama orang tua. Yes, Durhaka. Oke ya. Ini nggak mau aktif ini. Cindy, Meme, ayo Meme. Jawab nak. Meme sayang. Apa itu pendurhaka sayang? Dengerin ya, Roh Kudus ada dalam dirimu nak. Yo, Orang Feby, yang nggak penurut. Orang yang nggak Oh. penurut. Oke, nggak menurut sama Tuhan ya, nggak penurut firman. Pembangkang. Santi, ayo Santi. Lagi Santi. Kak, mungkin Santi kalau dengar kata durhaka langsung dengar apa istilah itu ya Santi ya. Iya Ayo. Bu, teringat ngelawan orang tua dulu. Melawan orang tua ya. Melawan suami Wah. juga, kan San? Melawan jujur suami ya. juga. Melawan suami juga pendurhaka ya. Bukan cuma orang tua loh. Ngelawan besar ya Bu ya. Ah, Pernah kotor Bu, pernah cakap kotor lah. itu melawan sama orang tua itu maksudnya itu bukan cuma orang tua kita ya, tapi itu yang lebih tua dari kita itu semua dikatakan orang tua. Artinya Ya. orang tua bukan yang kita berpikir orang tua melawan orang Yang tua hanya melahirkan. ayah, ibu mertua kita, tapi orang tua yang dimaksud di sini orang yang lebih dari Lebih tua. yang lebih tua dari kita. Termasuk Hormati suami. orang yang yang penting di atas kita dan sayangi Ya. orang yang di bawah kita. Yang lahir duluan dari kita. Iya, bukan cuma orang tua kita yang harus kita hormati. Iya, tadi. Katanya berarti bukan hanya orang betul. tua yang melahirkan kita atau ibu mertua, Ya. tapi yang lebih tua. Ya. Oke. Pendurhaka itu ya tadi ada yang bilang apa Mama Elsa tadi bilang pemberontak ya, lingkupan dari apa yang disampaikan Cece ini juga intinya pemberontak. Pendurhaka itu pemberontak atau dari semua yang kita kumpulkan intinya adalah pendosa. Pemberontak itu. Kak tadi disebutkan kan banyak. Ciyuli, Santi. Santi. Semuanya. Feby, Sally, buka kamera. Ini dilanjutkan sama Sally. Tadi kan tentang mengingini milik orang, sekarang punya orang diakui dia kalau milik itu milik dia, padahal punya orang itu gimana? Tadi mengingini beda dengan mengakui milik orang. Mengingini berbeda dengan mengakui milik orang. Beda lah.
berkaitan Contoh dengan nih. kejujuran. Iya. Kejujuran di dalam hati. Karena memang Kembali lagi memang dengan tema kita ya, tentang kejujuran. Ayo Iya. C, lanjut. kejujuran yang di dalam hati kita. Memang kadang-kala kita ketemu orang yang mengakui bahwasanya kalau itu sebenarnya bukan barang dia tapi barang dia. Sebenarnya kembali lagi ke kita ya. Ke kita. Di dalam firman Oh, kan itu berkata, serakah bukan Ki namanya. enggak Serakah ketika bukan Ki Pembohong. namanya. Namanya pembohong. Serakah sama Serakah. pembohong ya. ya, Bukan pembohong namanya itu. Pembohong. Itu Iya, bosnya serakah sama pembohong. pembohong. Itu bosnya pembohong, Zeli. Ayo, semuanya. Boleh berkomentar, boleh mengajukan ini. Ayo Cindy lagi, C Yuli. Nong Rosi juga boleh dari jauh. Oke ya, Feby juga boleh. Boleh apa ini? Semuanya boleh kita menyampaikan pendapat di sini. Tidak ada yang lebih pintar di sini ya. Semua kita belajar. Jargon kita apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ayo, yang masih ingat jargon kita di jemaat apa? Bagi kita yang tergabung Bentar. Bersama, Belajar. belajar bersama, bertumbuh bersama, dan berbuah bersama. Yes, ini sekarang kita lagi belajar bersama-sama, oke? Lagi belajar bersama kita ini. Setelah belajar malam ini, besok prakteknya ya. Bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Iya. Belajar bersama, bertumbuh bersama, dan berbuah bersama. Setelah malam ini belajar, besok langsung praktek loh ya semuanya. Oke? Next, kita mau bahas yang mana lagi nih? Siapa yang tergerak dari ini yang kita bahas sekarang ini dan yang mundur ke belakang satu langkah? Ayo, mana apa Tadi lagi? belum selesai yang tadi, Kak. Ya, Biar apa Cik Jenny itu? jelaskan. Ya, Yang tadi itu. belum selesai. Cik Jenny belum selesai. Pertanyaan ulang, Dek. Apa tadi? Kakak lagi baca kuat-kuat. Mengakui milik punya orang lain. Bedanya mengingini dan mengakui milik orang lain ya. Mengingini milik Beda. orang lain atau mengakui? Kalau mengingini kan kita Kalau pengen, mengingini gitu. kan belum kan? Kalau mengingini itu kan kita pengen, saya pengen itu. Tapi kalau mengakui, contoh nih ini punya anak saya. Oh ini punya saya loh. Kita mengakui saya karena ini kita mengatakan kepada orang lain ini punya saya. Padahal bukan. Kalau mengingini itu masih di dalam hati. Oh saya pengen. Jadi saya pengen itu dong. Kayak tadi saya bilang, saya pengen punya itu, punya ini. Saya pengen gitu. Kalau udah mengakui kan berarti saya sudah merasa kalau ini punya saya. Sudah melakukan ya. Ya, itu pembohong. Ibunya pembohong. Ibunya pembohong. Udah masuk kategori pembohong ya. Wih, ngeri. Ngeri nih, ngeri sekali. Terima kasih Mama Lina. Ininya bagus sekali ya. Mempraktekannya bagus. Haleluya. Kalau mengingini dalam hati itu pun mengingini aja sudah berdosa. Kok udah mengakui lagi berarti udah masuk ke tindakan ya. Kalau mengingini sebatas pikiran, dirasa gitu, di hati gitu. Itu aja udah dinyatakan berdosa. Ya, mengingini aja loh udah dinyatakan berdosa. Apalagi mengakui yang bukan. Masuk ke kata Elsa berbohong. Berarti sudah bertindak gitu. Level di atasnya lagi itu ya, Dek ya. Betul ya? Udah level di atasnya. Itu lebih ngeri itu. Di Keluaran 20:17. Baca sih. Jangan mengingini rumah sesamu, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Itu Jangan hukum titah Tuhan, larangan Tuhan. Kalau setahu saya itu Laura, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Ya. Nah, itu kan perintah Tuhan. Iya. Perintah Tuhan, jangan mengingini istri orang Iya, di lain. sini Jangan. kita Jadi diajarkan memang untuk tidak mengingini, tapi kalau udah mengingini berarti memang udah timbul dosa. Jadi pertanyaan Sally, bedanya mengingini dan mengakui. Contoh nih ya, kayak saya Iya. pengen itu, tapi saya tidak mengakui kalau mobilnya itu mobil saya. Contoh nih, Sally punya handphone bagus. Saya pengen punya handphone kayak dia. Itu kan dalam hati saya, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi Iya. kalau saya bilang itu punya Sally, oh itu handphone Sally punya saya loh. Berarti kita sudah membohongi bukan cuma antara saya dan Tuhan, tapi sudah ke orang lain. Kita mengakui yang bukan milik kita sendiri. Dosanya berarti lebih besar ya, numpuk. Udah Lebih menuju besar. kesalahan. Udah Bonus dosanya double-double. banyak orang. Sudah membohongi lebih dari satu orang. Ya, lebih. Menurut Wow. saya ya. Oh. Karena mengingini kan kita antara saya dan Tuhan. Kayak saya bilang, saya pengen lo punya mobil begini kan itu dalam hati saya. Kalau saya tidak ungkapin ke orang lain tidak akan tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau saya sudah bilang mengakui, saya sudah membohongi banyak orang lain. Padahal itu bukan punya saya. Gitu loh. Itu sudah nggak punya muka kayaknya. Hukumnya gimana tuh hukumnya? Itu 10 hukum Taurat. Lebih dosanya yang disebutkan Elsa tadi masuk dalam ke-10 hukum Taurat ya, yang dibacakan C. Jenny. Dalam hal serakah lagi kan? Dalam hal Serakah mengingini. Nah, ya. Ini udah levelnya naik lagi karena bukan sebatas di pikiran tapi udah tindakan ya. Itu Ya. masalahnya. Udah bertindak dia. Paralel. Kayak begini, rencana dan yang dia sudah melakukan. Kayak begini, saya mau mencuri, kan masih mau, belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi, dia sudah mencuri, belum pengen mencuri gitu loh. Dosanya Jadi berarti ini udah level di atasnya lagi ya. Udah tingkatannya udah di atasnya lagi gitu. Udah dilakukan gitu ya. Haleluya. Bertobat kita bersama-sama ya. Tadi Elsa kan bilang mengingini dan Elsa udah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu kan udah berdamai dan udah bertobat dari hal mengingini. Dan puji Tuhan, Elsa nggak melakukan tindakan. Tuh aslinya mobil itu punyaku gitu. Elsa nggak melakukan ya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Hanya suami saya yang tahu. Hanya suami yang tahu. Hanya suami yang tahu. Haleluya. Saya bukan mengingini punya dia, tapi saya mau kayak punya dia. Saya mau punya mobil sama seperti dia. Saya tidak mengingini dia gitu. Saya tidak mengingini mobil dia, tapi saya pengen punya mobil juga. Haleluya, haleluya. Oke. Itulah dulu. Iya. Itu benar saya dulu begitu. Itu tapi saya sudah berdoa dan Tuhan mengabulkan doa saya. Kenapa saya bisa sekarang tersenyum, tidak malu lagi dengan keadaan saya. Aku juga sering kok pengen sekali pengen sekali milik mengingini punya orang lain. Iya, teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya itu manusiawi. Kenapa dibilang manusia itu tidak ada yang sempurna? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Itu adalah hanya kedagingan kita. Sama. Mau dia orang pendeta yang mengerti Alkitab segala macam, pasti pernah tersirat di pikirannya begitu. Saya pengen ini. Itulah manusia. Manusia. Nah, bedanya kita yang punya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Itu tidak boleh. Bagi yang mau mendengar suara Roh Kudus, itu nggak boleh dan dilakukan. Maka jadilah seperti Elsa malam ini yang bebas. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Bebas. Elsa lebih bahagia dan kita bisa lihat badannya malam ini. Enaknya ya, orang yang mau bebas dari hal ini itu. benar ya. Maksudnya
mungkin juga teman-teman sama seperti saya yang berada jauh dari keluarga, nggak punya teman, pasti banyak waktu kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Iya. Pasti karena saya mengalaminya ya. Iya. Tapi saya selalu bawa dalam doa, bukannya saya bertuhan, tapi saya percaya dengan doa saya bisa mengubah. Karena saya itu bukan saya inginkan. Saya tidak ingin seperti itu gitu. Saya tidak ingin seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan, saya sekarang apa yang saya punya, sekarang saya senang, tidak ada beban. Hari besok Tuhan pasti menyediakan. Besok ya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Berhubung ini kita tadi kan terjeda karena tentang pendurhaka ya. Ini sebenarnya masuk ini. Ini lihat ya. Masih Mazmur yang tadi tuh baru setengahnya kita. Tetapi pendurhaka itu tadi, pendurhaka itu apa sih? Pemberontak, pembohong, orang yang suka kejahatan. Jadi yang lebih ngeri lagi tadi bilangnya, yang pernyataannya Jenny tadi. Terus inti dari semuanya yang kita sebutkan satu persatu tadi adalah pendurhaka itu adalah pendosa, gitu ya, berbuat dosa, yang melakukan dosa-dosa gitu loh. Itu disatukan namanya. Ya. Dosa. Ngeri sekali. Haleluya. Nah itu dibilangnya pendurhaka. Dan apa yang terjadi kepada orang yang jadi pendurhaka? Tetapi pendurhaka akan dibinasakan. Kenapa? Apa itu binasa? Lenyap, tidak ada lagi ceritanya. Dibinasakan bersama-sama. Bersama-sama siapa? Ya kumpulannya para pendurhaka itu tadi. Sesama pendurhaka itu dikumpulkan jadi satu dan dibinasakan, kata firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 37 sampai 38 ini. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang fasik itu orang yang tahu kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan itu. Itu orang fasik akan dilenyapkan. Orang durhaka, orang fasik akan disatukan, dijadikan satu, dilenyapkan, dibinasakan, dilenyapkan. Ngeri kan? Kita orang di golongan apa? Yang suka melakukan apa yang disebut-sebut tadi. Yuk malam ini kita bertobat bersama-sama. Saya dan kita semuanya. Yuk kita bertobat bersama-sama. Kita mengaku di hadapan Tuhan kesalahan kita. Karena tidak ada orang yang sebenarnya nggak tahu kesalahannya. Saya yakin selama orang itu punya hati nurani, ini kita ngomong ini secara menyeluruh ukuran dunia. Orang-orang dunia itu punya hati nurani gitu ya. Kalau kita enak punya Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Suci yang ada di dalam diri kita yang mengingatkan. Kalau jadi teman kan jadi enak, ketawa. Haleluya. Pelukan aja. Sudah saya mute deh. Oke, it's okay. Orang yang orang pendurhaka dan orang fasik akan dikumpulkan untuk dibinasakan atau dilenyapkan. Kita termasuk orang pendurhaka atau bukan? Sehubungan dengan pertanyaannya si Sally yang disampaikan itu tadi, itu terhubung pernyataan apa yang disampaikan oleh Mama Lina, si Elsa, si Jenny, Cindy May, si Yuli, salah satunya tadi ya. Itu terhubung semua, kita paralel kita semua yang kita bincangkan malam ini. Paralel. Ayo. C. Yuli tadi bertobat dari hal kejujuran. Ya C ya, mantap. Hari ini dan Tuhan langsung kasih hadiah loh, kasih reward loh dari kejujurannya. Saya yakin juga Elsa pasti juga dikasih reward sama Tuhan tentang pertobatannya, berdamainya dia dengan dirinya, Elsa dengan dirinya sendiri, dan kedamaian yang di luar dari yang apa yang dipikirkan, itu yang dirasakan oleh si Elsa malam ini disaksikan ya, lebih tenang, lebih damai sejahtera, semuanya cukup,
semuanya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini tentang apa? Kejujuran. Wih, mantap sekali. Haleluya. Siapa lagi ini tadi yang hilang? Sally ya. Sally hilang. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Masa depan loh, berarti nggak ada masa depan kalau orang yang tahu kebaikan tapi tidak dilakukan, dia tidak punya masa depan loh. Tahu kebaikan, tahu firman Tuhan, tahu hal-hal baik, tapi seakan kayak orang nggak tahu apa-apa gitu, berjalan dengan ketidaktahuan, padahal tahu. Haleluya. Oke, yang terakhir, yang terakhir kita ini ya, yang di-sharekan oleh Pak Gem. Orang yang tulus dan jujur adalah mereka yang suka damai, tidak mau merugikan siapapun untuk kepentingannya sendiri, agar terwujudkan olehnya, yang melakukan maksudnya ya. Orang seperti ini pasti akan memiliki masa depan. Inilah yang difirmankan Tuhan bagi kita semuanya. Dan himbauan dari Pak Gem ditulis di sini. Mari jemaat, seluruh jemaat, keluarga Kristus, jemaat Kristus overseas. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tulus dan orang yang jujur adalah mereka yang suka damai. Tidak bikin gara-gara, tidak bikin masalah, tidak mempermalukan dirinya dengan kebohongannya. Itu orang yang suka damai. Dan dia berusaha untuk tidak merugikan siapapun untuk kepentingannya sendiri. Orang yang seperti ini, yang tidak melakukan semua yang buruk-buruk itu tadi yang kita sebutkan bersama-sama. Itulah orang-orang yang memiliki masa depan. Kita semuanya, amin. Kita semua memiliki masa depan. Haleluya. Amin. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Mari, himbauan dari Pak Gem ya yang ditulis di sini, di grup jemaat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Kristus overseas dimanapun kita berada. Terlebih saat ini yang ada di Zoom. Saat ini Tuhan Yesus mau memberkati kita dengan ayat ini tentang kejujuran. Yang dimana ayat ini dibagikan dan sudah ada yang praktek. Kita pasti bisa karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Yang memampukan kita, yang menuntun kita. Saya percaya kita semuanya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Diberikan Roh Kudus oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mau berkata yang tidak jujur, Tuhan ingatkan, hei itu tidak. Pasti kita nggak damai sejahtera di dalam hati kita jika kita melakukannya. Tapi kalau kita mendengarkan dengar-dengaran oleh Roh Kudus, pasti damai sejahtera itu ada di dalam diri kita semuanya. Terakhir, Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Titahmu itu apa? Perkataan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Apa yang diperintahkan, yang disuruh Tuhan, itu yang kita lakukan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, ketentuan Tuhan. Segala jalan dusta aku benci. Mari sama-sama kita perkatakan, unmute semuanya. Unmute semuanya, buka semuanya. Haleluya, suara saya sudah kembali? Sudah. Unmute semuanya sebelum kita ini. Sebelum kita pernyatakan bersama. Saya akan dikte dari sini ya, kita ngomong, kita perkatakan bersama-sama.
supaya telinga kita mendengar iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk bersama-sama kita praktek. Unmute, buka speakernya semuanya. Dek, Sally buka, Cindy, Yuli, Nong Rosi, Jenny, Feby buka kamera dan buka suara mic-mu. Feby buka kamera dan buka mic-mu. Buka. Nggak apa-apa ada suara di sana, buka semuanya. Sebelum berakhir saya akan bacakan ini. Feby buka dan kita nyatakan di hadapan Tuhan. Sebentar ya, nanti saya hitung. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perkatakan bersama-sama. Segala jalan dusta aku benci dalam nama Tuhan Yesus. Segala jalan dusta aku benci. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Dalam lagi, nama Tuhan lebih keras lagi, lebih keras, lebih semangat dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan bersama-sama. Segala jalan dusta aku benci. Segala dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagi, lebih kencang lagi. Cindy, buka. Cindy, buka. Segala jalan dusta aku benci. Segala jalan dusta aku benci. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala jalan dusta aku benci. Kita ingat-ingat ya. Ingat-ingat ayat ini. Kita ayat hafalan ya, kita harus sering perkatakan ini. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Bisa update status di WeChat, di WA, di Facebook. Semuanya kita kompak malam ini ya. Kita perkatakan, kita deklarasikan. Malam ini kejujuran ada di dalam diri kita semuanya. Kita semuanya tidak suka dusta. Mari kita deklarasikan supaya iman kita timbul dari pendengaran, dari apa yang kita lihat semuanya tentang firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama. Saya akan update status. Saya kan jarang-jarang ya update status. Malam ini saya akan update status di mana-mana saya punya. Haleluya. Di Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami membahas tentang kejujuran. Terima kasih untuk anakmu Yuli yang praktek sore ini Tuhan, sesuai dengan tema tadi siang oleh hambamu yang diberikan tentang kejujuran di dalam firman-Mu di kitab Mazmur. Terima kasih Tuhan, Engkau konfirmasikan kepada Yuli dan Yuli mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan dengan keputusan memilih untuk jujur. Terima kasih Tuhan, berkati terus Yuli di dalam kejujurannya sehingga di masa yang akan datang Tuhan, sesakit apapun Yuli tetap memilih untuk jujur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada kita semuanya Tuhan, ternyata jujur itu bukan cuma kepada orang-orang di sekitar kita atau siapa yang kita dustai, tapi terlebih adalah kepada Tuhan nomor satu, kepada diri kita dan kepada semua orang. Seperti firman-Mu bilang, kami harus transparan, bisa dibaca. Kami adalah surat yang terbuka, bisa dibaca semua orang. Oleh sebab itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami juga tidak mau menyembunyikan apapun dari semua orang, terlebih di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pelajaran malam ini. Kami akan jujur Tuhan Yesus mulai malam ini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan bahwa kami masih manusia dalam daging. Natur dosa masih melekat kuat di dalam kedagingan kami yang akan kami tinggalkan di bumi. Karena kami akan berpulang kepadamu di dalam kekudusan. Tubuh kami yang fana, tubuh kami yang akan binasa, kedagingan kami Tuhan Yesus yang akan kami tinggalkan di bumi. Tuhan, kami tidak mau menjunjung tinggi itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kejujuran,
walaupun sakit kami mau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami Tuhan mau berpadan dengan apa yang ada, mau bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dengan keadaan kami mau bersyukur Tuhan. Tidak ada hal yang malu bagi kami, karena asalkan Engkau ada bersama kami, kebenaran apapun, dunia bilang kami dalam kebangkrutan, dunia bilang kami dalam kesalahan, dunia bilang kami dalam kemunduran, tapi di hadapan-Mu, ketika kami bersungguh-sungguh di dalam sekolah kehidupan, di mana ada penyertaan-Mu, Tuhan, tidak ada yang perlu kami malukan. Rasa malu itu dalam diri kami tidak ada dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami semuanya satu persatu. Engkau mampukan kami satu persatu di dalam hal perkataan kami. Kami mau memberkati satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan malam ini. Engkau beserta dengan kami dan Engkau memperhitungkan semuanya. Meteraikan di dalam loh hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengingat malam ini yang sudah kami bahas di dalam Engkau, di hadapan-Mu dan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami semuanya melimpah. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di Zoom, yang mengikuti di YouTube, dan jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba memberkati Feby malam ini dengan segala kepengurusannya Tuhan. Engkau yang berperkara di dalam dirinya, Engkau tolong anak-Mu ini Bapa, sehingga anak-Mu ini mengalami pendewasaan secara rohani, pendewasaan di dalam Engkau Tuhan. Berkati Feby Tuhan, sehingga Feby bisa bertanggung jawab dengan segala apapun yang diperbuatnya. Tuhan, pakai Feby yang saat ini Tuhan, dalam dunia bilang tidak baik, tapi percaya Feby bahwa Tuhan ada bersamamu, bersama Tuhan engkau akan bangkit dan mendapat kemenangan. Tuhan, berkati dan tolong anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ceceni yang memulai usaha kuliner. Tuhan, terima kasih. Perkataanmu selalu benar. Janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan di tahun yang lalu, bahkan hampir 1 tahun terjadi, bahwa anak-Mu ini akan memiliki usaha sendiri. Jika ini sudah waktunya Tuhan, buka jalan yang selebar-lebarnya, sehingga kuasa-Mu Engkau nyatakan, Engkau pakai anak-Mu ini sesuai porsinya yang sudah Engkau tetapkan bersama dengan Engkau dalam penyertaan-Mu. Tuhan, berkati di dalam seluruh aspek kehidupan Ceceni, apapun yang dilakukannya, Engkau jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Else. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai terus anak-Mu ini semakin luar biasa di dalam Engkau. Hamba percaya suara yang sudah hamba dengar juga tidak ada dusta di dalamnya. Hamba menunggu waktu-Mu Tuhan, Engkau pakai anak-Mu ini dengan dahsyat dan heran lagi di masa yang akan datang di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati Elsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk Imut, si Roningsi Tuhan. Terima kasih untuk anak-Mu ini. Biarlah sukacita terus ada di dalam hatinya. Biarlah hidupnya diserahkan kepada Engkau dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga, anak, suami, dan seluruh aspek hidupnya. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Nong Rosi di dalam segala pergumulannya. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang turun tangan menolongnya. Tuhan, hamba memberkati Nong Rosi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk Cindy May, terus Tuhan, Kau berikan kekuatan yang lebih ekstra lagi
di dalam dirinya, damai sejahtera-Mu untuk Cindy May. Tuhan, berkati di dalam rumah tangga, anak-anak, suami, dan seluruh aspek hidupnya. Diberkati Tuhan. Pakai anak-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba memberkati Yuli. Terus Tuhan, tambahkan hikmat pewahyuan-Mu atas Yuli, sehingga Tuhan, ketika Yuli mengandalkan Engkau, tidak ada yang perlu ditakutkan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa-Mu. Engkau memampukan Yuli untuk jujur. Biarlah ini menjadi saksi untuk banyak orang, memberkati banyak orang. Berkati Yuli dalam rumah tangga, dalam suaminya. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu ada dalam hidup Yuli melalui kesembuhan suaminya, dan Engkau tangkap dengan cara-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Kenzo, Yeye, berkati seluruh aspek hidup Yuli, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Sally. Engkau berkati Sally dengan kebaikan-Mu, apapun yang dirindukannya Tuhan, Engkau jawab tepat waktu-Mu, karena semuanya akan indah tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai anak-Mu ini sesuai dengan apa yang Engkau mau, sesuai dengan porsi dari anak-Mu ini. Engkau terus berbicara dalam dirinya Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicaralah terus apa yang anak-Mu ini ingin Engkau lakukan. Dan segala pekerjaan yang dari Engkau adalah sesuai dengan kesanggupannya dalam dirinya, Engkau akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati di dalam rumah tangga, apapun yang dicita-citakan, dan apapun itu Tuhan Yesus, Engkau dekat melebihi yang terdekat. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk relasi, di mana banyak hal yang mau dikerjakannya dalam kepengurusan, membuat pabrik sendiri, memiliki PT sendiri. Tuhan Yesus, Bapak, Kau campur tangan di dalamnya, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh apa yang dia kerjakan, Kau jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak, dan di seluruh aspek hidupnya memuliakan nama Tuhan. Bapak, teringat Kristianti, Tuhan, dengan segala keluh kesahnya, Tuhan Yesus, hamba mintakan berkat-Mu atas hidupnya Tuhan. Kau memberkati Kristianti dengan kebaikan yang sudah Engkau berikan sesuai porsinya. Berkati rumah tangga, anak-anak, dan segala yang dia rindukan Tuhan. Engkau tolong, Engkau buka jalan apa yang dirindukannya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Kristianti di dalam seluruh aspek hidupnya. Terima kasih Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Hamba minta seluruh jemaat-Mu mengalami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih malam ini Tuhan. Hamba menyerahkan Indonesia, menyerahkan Tiongkok di mana kami berada, menyerahkan seluruh bangsa-bangsa. Biarlah seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau memberikan kelancaran bagi ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas malam ini yang sudah kami lakukan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati suami kami, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kami minta Tuhan, hujan pertobatan melanda setiap keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri pertemuan kami malam ini. Kasih-Mu terus menyatukan kami di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tawan kami semuanya di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba minta Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya di dalam tidur kami malam ini, dan besok kami akan bersama-sama bangun dengan ucapan syukur yang berlimpah dari Engkau. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat itu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan amin.